Kuntilanak merah di kebun karet. Namaku Sinta. Aku seorang jurnalis lepas yang sedang meneliti kisah-kisah urban legend di pedesaan. Awal tahun ini, aku mendapat informasi tentang sebuah desa terpencil di Sumatera Selatan bernama Desa Lubuk Petai. Konon, desa itu pernah ditinggalkan oleh separuh warganya karena teror hantu kuntilanak merah. Tak banyak informasi yang kudapat di internet, hanya sepotong berita lokal dan beberapa unggahan forum dengan foto-foto kabur. Karena penasaran dan tertantang, aku memutuskan untuk datang langsung ke sana. Sebelum lanjut ke videonya, bisakah Anda memberikan dukungan berupa like dan subscribe? Terima kasih karena telah mendukung Kipak sampai sejauh ini. Lanjut bro. Aku tiba di Desa Lubuk Petai menjelang maghrib. Jalan masuknya hanya berupa jalan tanah berbatu yang menembus perkebunan karet. Udara lembab, sunyi, dan menyimpan aroma getah yang menyengat. Seorang warga bernama Pak Rawi menjemputku dengan motor bebek tuanya. Jangan keluar malam-malam, Mbak Sinta, katanya pelan. Kalau dengar suara perempuan ketawa dari kebun, pura-pura nggak dengar. Aku tersenyum kikuk, mengira itu hanya tradisi menakut-nakuti pendatang. Tapi ekspresi wajahnya tak berubah. Serius, tegang. Keesokan harinya, aku mulai bertanya-tanya kepada warga desa. Mereka tak banyak bicara. Sebagian bahkan menolak diwawancarai. Namun seorang ibu tua, Bu Midah, akhirnya mau bercerita. Dulu, ada perempuan hamil dibunuh di kebun karet. Diperkosa lalu dibakar. Orang-orang bilang dia gentayangan karena mati penasaran. Tapi ada yang aneh. Mbak kuntilanak itu munculnya pakai kebaya merah. Matanya merah semua. Kadang dia muncul di atas pohon. Kadang di depan rumah orang. Kalau dia menampakkan diri, pasti ada yang mati. Siapa korban terakhirnya? Tanyaku. Bu Midah menatapku lama. Lalu berbisik. Anakku sendiri. Malam itu, aku menginap di rumah kosong bekas kepala desa yang kini dijadikan semacam wisma untuk tamu. Letaknya agak pinggir desa, dekat kebun karet. Aku sendirian di rumah itu. Hanya ditemani suara jangkrik dan tikus-tikus di langit-langit. Tepat jam 2 dini hari, aku terbangun karena mendengar suara ketukan di jendela. Tuk, tuk, tuk. Aku menahan napas. Ketukan itu sangat pelan, ritmis. Aku membuka tirai perlahan. Tak ada siapa-siapa. Tapi saat aku memalingkan kepala ke arah berlawanan, aku melihat bayangan putih berambut panjang di cermin lemari kayu di sudut ruangan. Saat kulihat lagi ke cermin, bayangan itu sudah hilang. Tapi di jendela, samar-samar terlihat noda merah, seperti bekas tangan berlumuran darah. Hari berikutnya aku memutuskan merekam suara malam dengan alat perekam suara yang kutaruh di serambi rumah. Ketika memutar rekamannya pagi harinya, ku dengar suara aneh, suara tertawa pelan, melengking, dan jelas suara perempuan. Hihihi, hi. Tawa itu disusul dengan suara langkah kaki di dedaunan dan suara gemerisik ranting patah. Namun yang membuatku merinding adalah ketika suara itu berbisik pelan. Sinta. Aku yakin tak ada satupun warga desa yang tahu nama lengkapku. Apalagi hantu itu. Aku kembali ke lokasi pembunuhan yang disebut Bu Midah. Sebuah lahan kosong di tengah kebun karet. Tak ada yang spesial. Hanya pohon-pohon karet dan rumput liar. Tapi saat menggali sedikit tanah dengan tongkat, aku menemukan sobekan kain merah berenda. Warnanya pudar, tapi motifnya seperti kebaya. Saat menyentuh kain itu, tiba-tiba suhu tubuhku seperti turun drastis. Di telingaku, entah dari mana, terdengar napas berat, dan bisikan, "Jangan kembalikan aku." Aku menjatuhkan kain itu dan lari keluar kebun. Saat kembali ke desa,
Suasananya berubah. Anak-anak tidak lagi bermain. Dan para lelaki duduk di pos ronda sepanjang malam sambil membawa obor dan parang. Mereka tak menjawab saat kutanya apa yang terjadi. Namun malam itu, Pak Rawi datang ke rumahku dengan wajah pucat. Mbak, semalam Mamat ditemukan gantung diri di kebun belakang. Sebelum mati, dia bilang lihat perempuan pakai kebaya merah terbang di atas pohon. Aku memutuskan untuk menginap 1 malam lagi untuk memasang kamera di sekitar rumah dan kebun belakang. Tengah malam, kamera menangkap sesuatu. Sosok perempuan berbaju merah berjalan perlahan di antara pohon-pohon. Rambutnya panjang menyentuh tanah. Tapi yang paling menakutkan, dia tiba-tiba menoleh ke arah kamera. Matanya 2 titik merah menyala. Saat itu juga, listrik rumah padam. Gelap total. Suara tawa itu kembali terdengar. Tapi kali ini bukan dari luar rumah. Dari dalam. Aku bersembunyi di bawah meja makan. Gemetar. Langkah kaki telanjang berdecit di lantai kayu. Ada suara goresan kuku di dinding. Lalu bisikan dekat telinga. Kenapa kamu ganggu aku? Pagi harinya aku memutuskan untuk segera pergi dari desa. Tapi saat naik ojek keluar desa, motor Pak Rawi mogok di tengah kebun. Ia mencoba memperbaikinya. Tapi tiba-tiba ia terlempar ke belakang seolah ditarik oleh sesuatu. Aku melihat sekilas. Sosok perempuan berbaju merah menariknya ke dalam semak. Aku lari sekuat tenaga. Berjam-jam aku menembus perkebunan sampai akhirnya bertemu mobil bak yang mau menumpangiku ke kota. Aku selamat. Dan aku menulis laporan serta artikel panjang soal kuntilanak merah desa Lubuk Petai. Namun sejak saat itu, ada hal-hal aneh di tempat tinggalku. Bayangan perempuan muncul di cermin. Rekaman suaraku berisi tawa yang bukan suaraku. Bahkan beberapa kali, aku mencium bau anyir darah di kamar. Tapi yang paling membuatku tak bisa tidur adalah potongan kain merah yang tiba-tiba muncul di atas bantal. Aku sudah membuangnya 3 kali. Tapi dia selalu kembali. Terima kasih karena telah menyaksikan video ini. Jika ada kritik dan saran boleh lemparkan di kolom komentar. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan konten horor selanjutnya.